Assalamualaikum, balik lagi bersama saya di channel Anggoro Herlambang. Hari ini adalah hari pertama saya masuk kantor setelah libur hari raya lebaran. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan, melihat ya perjalanan di pagi hari di kota Surabaya setelah libur lebaran. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Ya teman-teman, mari kita cek nih perjalanan kita. Apakah sudah ramai? Apakah masih lenggang? Karena diketahui ya, Pak Jokowi mengasih informasi terkait ya mohon pegawai itu yang tidak urgent untuk diberikan kelonggaran perpanjangan masa cuti sehingga membatasi kemacetan di arus balik, karena diketahui ya ada beberapa kali kepadatan kemacetan di perjalanan arus balik dikarenakan jumlah pemudik yang luar biasa dahsyatnya besar. Ya semoga teman-teman bisa ketemu keluarga dan kembali dengan sehat walafiat. Ini udah sampai di underpass Maijen Sungkono. Ya teman-teman, saya tadi dapat informasi yang membaca berita terkait kecelakaan di saat mudik lebaran. Ini cukup memprihatinkan menurut saya. Saya baca di kompas.com tadi itu bahwa lebaran tahun ini, tahun 2023 ini banyak sekali terjadi kecelakaan, sekitar 1900-an sampai tanggal 25 April. Nah kayak gitu tuh, yang asal motong itu yang rawan kecelakaan. Walaupun itu diklaim oleh kepolisian dan dinas perhubungan telah terjadi penurunan daripada yang tahun lalu, tapi menurut saya itu juga sebuah angka yang cukup fantastis ya. 1900 kecelakaan. Bayangkan itu. Kalau satu kecelakaan ada satu korban, itu berarti ada 2000-an orang lah. Dan yang pasti lebih dari itu kan. Dan mirisnya dari kecelakaan itu ada 316 orang yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT. Ya ini adalah bukti ya kalau kita masih kurang taat pada peraturan lalu lintas, sehingga banyak sekali terjadi kecelakaan ataupun juga kelalaian dalam mengendarai. Mungkin juga fisik yang melemah ataupun yang penyebab-penyebab lainnya. Jadi menurut saya ya, kita harus lebih waspada dalam menyetir dan juga lebih taat lalu lintas. Karena kita lebaran ini, apalagi lewat jalan tol ya, tujuannya bukan untuk kebut-kebutan di jalan tol, tapi untuk bertemu dengan keluarga di kampung halaman, menyambung silaturahmi setelah lama karena pandemi, dan juga bertemu dengan keluarga yang kita cintai. Jangan sampai tujuan utama kita itu tidak tercapai karena terjadi hal-hal yang tak diinginkan dikarenakan kelalaian kita dalam berkendara. Ya dapat diketahui ya, kalau di jalan tol itu banyak banget orang yang nyetirnya itu di atas batas maksimal ya, luar biasa. Padahal jalan tol udah ngasih batas maksimal 100 km per jam. 100 km per jam itu ya menurut saya sudah cukup dan tidak kurang. Apalagi 100 km-nya tol sama speedometer itu berbeda. Dimana speedometer itu ada batas toleransinya ya. Jadi kalau di speedo kita 110, itu kenyataannya mungkin kita lari 100. Ya, mungkin kita harus lebih bersabar, nggak nafsu, apalagi mobilnya baru yang speednya bisa kenceng.
Tapi kalau dalam keadaan yang begitu ramai, terutama udah lebaran, itu sangat berbahaya. Jadi harap santuy ya, nggak usah ngebut. Ya wajarnya lah. Surabaya Cirebon 600 km, kalau 100 km per jam standar jalan segitu terus ya, nggak lama, mungkin 6 jam 7 jam sampai. Bayangkan aja zaman saya dulu masih belum ada jalan tol, saya ke Cirebon pulang kampung itu bisa 13 jam. Sekarang cuma 7 jam, alhamdulillah. Kenapa harus lebih cepat lagi gitu loh. Yang penting selamat, mobil sehat. Dan kalau nggak ngebut itu bensin atau solar itu lebih irit loh teman-teman. Bayangkan aja 316 orang itu yang meninggal dunia, belum yang luka-luka, yang cacat, belum lagi biaya mengganti yang kita tabrak, biaya mengganti kerusakan jalan tol. Wow, luar biasa. Jadi untuk kedepannya saya harap pemirsa subscriber saya ini lebih tenang, lebih santuy dalam itu, nggak usah ngebut. Itu alasan saya sama istri saya diberikan Isuzu Panther, biar saya tidak bisa ngebut. Ya paling maksimal mobil ini ya 140, mau lebih ya nggak mungkin lah. Ini bukan mobil balap, ini mobil pekerja, brother. Dan yang kedua mungkin penyebab kecelakaan itu adalah kelelahan. Kelelahan ini mungkin jadi faktor utama sehingga kita mengantuk atau hilang konsentrasi, sehingga terjadi microslip. Tanpa sadar kita akan menggok, menabrak yang tidak kita inginkan. Jadi saya sarankan kalau memang jalannya saat masih bulan puasa ya tidak usah puasa, karena kita adalah seorang musafir, tidak diwajibkan untuk berpuasa, bisa diganti saat bulan lainnya. Jadi lebih baik tidak usah puasa biar kita lebih konsentrasi, makan yang banyak, minum yang banyak, sehingga tidak menghilangkan konsentrasi kita dalam hidup. Itu bahaya, kelelahan. Apalagi kalau berangkat nyetirnya itu malam, wah ngantuk ya. Jadi kalau memang ngantuk, obatnya bukan ngopi teman-teman. Kalau ngantuk itu obatnya ya berhenti istirahat, sambil ngopi, kalau boleh ngudut yang ngudut. Ya pokoknya dinikmatilah perjalanan itu, gak usah lah kesusu kayak mau kemana aja. Dan yang kedua ya, yang kedua ya, menurut saya untuk perjalanan jauh itu lebih baik setiap 4 jam perjalanan itu kita berhenti. Karena kita ini, tubuh kita punya fisik yang terbatas, nggak selamanya kuat. Apalagi kalau sudah di atas umur 30-an ya kayak saya ini, itu 3 jam itu udah capek loh brother. Padahal dulu saya pas umur 20-an Surabaya Banyuwangi itu non-stop saya bisa, padahal itu non-tol. Sekarang saya suruh ngulangi kayak gitu, wow, mustahil. Jadi jaga selalu kondisi tubuh dengan makan yang banyak, vitamin, tidur yang cukup, istirahat. Ya walaupun nggak ngantuk saat siang hari ya berhenti tetap harus, biar badan ini nggak gemeter semua. Turun, sholat, istirahat minimal 15 menit lah, cukup lah 15 menit sampai 30 menit. Itu penting ya, biar nggak terjadi hal-hal yang tadi inginkan. Ini sekarang saya ada di Jalan Raya Diponegoro. Saya nggak lewat Raya Darmo, bosen. Saya mau lewat sini, barangkali ketemu teman saya yang berangkat ke kantor naik sepeda pancal. Mau saya angkut sepeda pancal, yaitu Mas Patrick. Mana Mas Patrick? Ya semoga selamat lah naik sepeda pancal di Surabaya dengan tingkat orang nyetir ugal-ugalan zaman sekarang. Lampu masuk hijau, gas. Alhamdulillah. Ya untuk yang ketiga, saran saya ketika melakukan perjalanan jauh menyetir, pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang sehat, yaitu mesinnya, terutama ban. Karena banyak sekali diketahui penyebab kecelakaan adalah ban pecah, ban yang apa ya, ya pokoknya itulah, pecah, oleng, akhirnya menabrak ataupun terguling. Jadi sebelum kita berangkat, terutama di jalan tol yang bukan aspal ya itu, tapi berupa cor beton, itu
ngefek banget sama ban. Ini menurut pendapat saya ya. Jadi kita harus benar-benar mengukur tekanan ban itu sesuai dengan apa ya, kebutuhannya ya. Kalau kita lihat di samping driver itu kan ada ya, tekanan ban berapa, depan berapa, belakang berapa, kalau muatan full berapa, kalau kosong berapa, ya itu bisa dicek di situ. Dengan menjaga tekanan ban sesuai dengan kebutuhan, maka bisalah meminimalisir kecelakaan karena ban yang pecah. Terus juga umur ban itu juga harus dilihat. Mungkin bannya masih terlihat bagus ya, batikannya itu masih kelihatan, tapi ternyata umurnya udah lebih dari 5 tahun bro. Wah, itu juga rawan, itu rawan meledos ya. Kita kan nggak tahu ya, mungkin 5 tahun itu bannya emang batiknya bagus, tapi ternyata udah keras. Jadi ketika berbenturan dengan cor beton itu bisa menciptakan ban meletus, pecah, akhirnya oleng. Kesehatan mesin. Jadi yang pertama adalah menjaga kecepatan, yang kedua adalah menjaga kondisi tubuh, yang ketiga adalah mengecek kendaraan. Karena itu penting, terutama ban. Rem juga, rem itu harus dicek minyak remnya sebelum berangkat. Lebih baik lagi dicek lagi apakah mas remnya masih ada, apa sudah habis, jadi nggak merusak ya, ataupun belum. Dan juga alternator itu harus dicek, karena rem itu biasanya berkaitan dengan alternator. Nah, alternatornya itu udah soak, kadang-kadang nggak bisa ngerem, terutama kayak mobil kayak Isuzu Panther. Saya pernah pengalaman alternator rusak itu nggak bisa ngerem bro ya. Jadi wajar kalau banyak truk-truk besar itu mengalami rem blong karena alternatornya biasanya kurang baik. Jadi jaga selalu kesehatan, jaga selalu dalam berkendara, taat lalu lintas, nggak usah ngebut-ngebut, yang penting selamat. Semoga ya saran dari saya ini menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Mungkin cuman sedikit saran saya, nggak banyak, tapi kalau dijalankan insya Allah itu meminimalisir. Walaupun semuanya tergantung takdir kita ya. Pasti Allah ngasihnya kita mengalami hal-hal yang tak inginkan, ya mau gimana lagi. Tapi ada langkah-langkah lah pencegah dari itu semua sehingga kita tidak mengalami kecelakaan semua. Untuk teman-teman yang masih libur dan akan melakukan perjalanan balik ke kota asal atau kota kerja, semoga selamat sampai tujuan, sehat selalu, bisa ditiru atau bisa dilakukan apa yang telah saya sarankan. Apalagi ini sudah nggak bulan puasa, jadi mending berangkat siang, nggak apa-apa macet dikit, yang penting mata padang, badan sehat, nggak ngantuk, nggak usah ngebut. Karena keluarga kita tuh pengen kita selalu selamat, kita selalu sehat, jadi nggak usah. Ini saya udah mendekati kantor ya, perjalanan saya nggak lumayan panjang, cuman 1/4 jam ya. Alhamdulillah ya, punya rumah dekat sama kantor. Ini Jalan Tegalsari. Ini ada pom bensin Pertamina. Ada service centernya LG. Oh, ada Pentagon. Ini dulu sebelum corona sangat berjaya Pentagon. Ada Ocean Seafood. Dealer Vespa di sini ternyata. Saya baru tahu. Selain di Majen ada di sini ternyata. Ini ada Polsek Tegalsari. Wow, Pajeronya sungguh kuning sekali. Ada niut-niutnya nggak? Waduh, itu siap untuk off-road ya. Nah, ini saya udah masuk ke jalan apa nih? Basuki Rahmat. Jalan Tunjungan ya. Atau Basuki Rahmat ya, inilah Pak. Kiri Rans Market, kanan KFC dan McD. Nah, dealer Hyundai ada di sini, Jalan Basuki Rahmat. Saya mau masuk ke Tunjungan Plaza, kantor saya. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Assalamualaikum.